Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan bab selanjutnya, yaitu dari bab 5 sampai 7. Dan selanjutnya ini ada fungsi nonlinear yang kedua. Jadi yang pernah saya bilang itu fungsi itu hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tapi kalau sedangkan non-linear itu hubungan matematik antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Jadi kalau linear itu garisnya lurus, kalau non-linear itu garisnya lengkung. Ini untuk fungsi non-linear ada empat. Pertama yaitu ada fungsi kuadrat, yaitu fungsi berderajat dua ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Kalau dari untuk penerapan ekonominya, fungsi kuadrat ini digunakan untuk menggambarkan biaya total minimum dan fungsi logaritmatik itu sering dipakai dalam elastisitas permintaan. Ini ada bentuk fungsi kuadrat, ada lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Tapi di sini kita akan membahas untuk yang parabola. Jadi untuk yang parabola itu mempunyai satu sumbu simetris dan satu titik puncak. Kalau sumbu simetrisnya ini dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal min Y atau garis yang sejajar dengan sumbu horizontal min X. Jadi untuk curve tracing prosesnya itu ini, di mana satu titik hanya satu titik dan garisnya ini melengkung. Dan ini akan ketika kita akan mencari kurvanya dan kita akan mencari titik puncak parabolanya terlebih dahulu. Jika nilai A-nya itu lebih besar daripada 0, maka parabolanya itu menghadap ke atas di titik puncak minimum. Tapi jika nilai A-nya itu lebih besar daripada 0, itu hadap bawah untuk parabolanya. Seperti ini, kalau ini menghadap ke atas karena nilai A-nya ini lebih kecil daripada 0. Selanjutnya ada fungsi kubik, yaitu fungsi kubik atau fungsi berderajat 3. Kalau yang kuadrat itu berderajat 2. Kalau yang kubik berderajat 3, ialah fungsi yang berpangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Dan ini untuk kurva fungsi kubik. Kalau ini penerapan fungsi nonlinearnya itu ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan, fungsi biaya, fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, pulang pokok. Pertama ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Jadi kurva permintaan dan penawaran ini itu bisa berbentuk kuadrat atau parabola. Kayak dapat keseimbangan pasar ini itu bisa dihitung seperti yang awal yaitu QD sama dengan QS. Ini untuk kurvanya, untuk ini QD, ini QD, ini QD, untuk jumlah permintaan, kalau ini QS untuk jumlah penawaran, ini untuk titik keseimbangannya di sini, harga keseimbangan ini ada PC, dan QE jumlah keseimbangan. Ini QE. Selanjutnya ada pengaruh pajak dan subsidi. Jadi pajak itu menggeser kurva penawaran, menaikkan harga keseimbangan, dan menurunkan jumlah subsidi. Sebaliknya juga subsidi kebalikannya. Nah, kalau pajak ini dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggung konsumen produsen per unit barang. Ini untuk kurva penawaran sebelum pajak. Kalau ini setelah pajak berbeda. Kalau ini kurva untuk permintaannya. Selanjutnya ada fungsi biaya. Eh, Fungsi biaya ini bisa berupa fungsi kuadrat atau kubik. Jadi dikenal juga biaya rata-rata dan biaya marginal. Ini untuk fungsi biaya ada beberapa rumus. Kalau ini dalam bentuk nonlinearnya, bentuk nonlinear dari fungsi biaya ini pada umumnya berupa fungsi kuadrat parabolik dan fungsi kubik.
Ini ada fungsi penerimaan. Jadi kalau fungsi penerimaan itu total TR berbentuk pada parabola terbuka ke bawah. Jadi ini untuk rumusnya, R sama dengan I kali P, ARK, R dibagi Q, dan MR delta R dibagi delta Q. Selanjutnya ada keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Jadi analisis pulang pokok itu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ini untuk grafik pulang pokok seperti ini. Yang selanjutnya yaitu ada di materi yang keenam, itu fungsi linear yang kedua. Ini akan membahas fungsi utilitas, produksi, transformasi produk, dan juga model distribusi pendapatan Pareto. Yang pertama yaitu fungsi utilitas. Jadi, fungsi utilitas ini menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan tingkat kepuasan atau utilitas. Biasanya berbentuk parabola terbuka ke bawah menunjukkan titik jenuh. Jadi, kalau contoh ekonominya itu kayak jika maka utilitas maksimum saat terjadi, misal eh, 4 cangkir kopi, kepuasan malah turun karena terlalu banyak konsumsi. Seperti itu. Ini untuk fungsi utilitasnya, merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Ini persamaan utilitas. Nih. Selanjutnya ada fungsi produk. Jadi fungsi produk itu menggambarkan antara hubungan antara input produksi seperti tenaga kerja atau modal dan juga dengan output. Jadi hubungan antara input dan output. Umumnya itu berbentuk kubik, memiliki 3 belok dan 3 maksimum. Ini untuk persamaan produksi itu F dikali KLRT. Jadi K itu untuk modal, L tenaga kerja, R kekayaan alam, dan T untuk teknologi. Untuk selanjutnya ada fungsi produksi satu faktor. Jadi jika dalam suatu variabel berproduksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan-masukan lainnya itu merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan F kali X. Ini ada kurva fungsi produksi. Secara grafik itu kayak kurva produk total P itu mencapai puncak tepat ketika kurva produk MP sama dengan 0. Selanjutnya ada kurva transformasi produk. Jadi, kurva transformasi produk ini menunjukkan pilihan kombinasi dua barang yang dapat digunakan dengan sumber daya yang terbatas. Ini untuk kurvanya, transformasi produk seperti ini. Selanjutnya ada model distribusi pendapatan Pareto. Jadi kalau distribusi pendapatan Pareto ini, model distribusi pendapatan Pareto ini menjelaskan, menggambarkan distribusi pendapatan di masyarakat. Banyak digunakan dalam analisis ketimpangan ekonomi. Ini pendapatan Pareto. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk rentang 0 eh, lebih kecil dari N dan lebih kecil dari A dan 0 lebih kecil dari X. Lebih kecil dari pendapatan maksimum dalam populasi. Kalau ini untuk perhitungan. Selanjutnya itu bab yang terakhir ada deret hitung dan deret ukuran. Jadi kalau deret itu susunan bilangan dengan pola tertentu bisa berbentuk deret hitung atau penjumlahan tetap, atau juga deret ukur itu perkalian tetap.
Jadi kalau penerapan ekonominya itu digunakan untuk menghitung pertumbuhan produksi, simpanan, populasi, dan nilai masa depan uang. Ini untuk deret, pengertian deretnya sendiri. Deret itu rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Ini untuk deret. Nah, ini untuk deret hitung. Jadi deret hitung itu sukunya bertambah. Suku-sukunya itu bertambah atau berkurang dengan selisihnya tetap. Jadi kalau contoh yang pertama ini 1, 6, 11 itu selisih dari 1 ke 6 itu dan selanjutnya akan sama. Yang di sini adalah selisihnya itu 5, pembedanya 5. Ini untuk contoh mencari suku ke N. Kalau ini mencari jumlah N suku, dan sedangkan kalau deret ukur itu, deretnya perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi suku-sukunya itu dikalikan dengan angka tetap. Semisal kalau ini 5 itu dikali 2. Maksudnya adalah 5 dikali 5. 5 dikali 2 itu 10. Kalau 10 dikali 2 harusnya 20. Berarti ini salah. Dan selanjutnya seperti itu terus. Kalau deret ukur itu nilainya itu akan berubah. Tapi kalau yang deret hitung itu akan selisihnya akan sama terus. Kalau dari penerapan ekonominya itu yang pertama ada perkembangan usaha. Jadi menggunakan deret hitung itu untuk menghitung total produksi di dalam perkembangan usaha ini usaha ini. Kalau bunga majemuk ini menggunakan deret ukur. Kenapa? Karena untuk menghitung nilai uang masa depan. Kalau pertumbuhan penduduknya itu menggunakan model eksponensial. Ini, eksponensial itu seperti ini. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.